Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Apa itu Rasul? Secara pengertian, kata Rasul berasal dari kata arsala yursilu irsalan, yang artinya mengutus atau mengirim pesuruh. Penggunaan kata dalam arti di atas terdapat dalam Al-Quran di berbagai surat. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 1 dan 9. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, dan Allah lah yang mengirimkan angin, dan Allah mengutus kepada mereka belum ababil. Kata Rasul pada ayat-ayat di atas adalah setiap pihak yang diutus membawa suatu amanat yang sangat penting dari manusia atau dari Allah. Adapun sesuatu itu bisa berupa angin yang dikirim untuk menggerakkan awan, bisa juga seorang kurir yang mengirimkan surat atau hadiah, malaikat yang mengirimkan wahyu, atau seorang Rasulullah, utusan Allah yang bertugas menyampaikan risalah. Dari penjelasan tersebut dapat diambil pengertian Rasul yang kita maksud adalah seorang laki-laki pilihan Allah dengan membawa misi risalah. Untuk membebaskan manusia dan agar manusia hanya mengabdi kepada Allah saja. Rasul, dari pengertiannya tadi dapat dijelaskan bahwa Rasul adalah seorang laki-laki pilihan, manusia pilihan. Berarti berdasarkan sifatnya, Rasulullah juga memiliki sifat-sifat manusia. Lalu, untuk apa Rasulullah diutus? Apa tujuan Rasul? Yaitu tujuan Rasul untuk menyampaikan risalah. Ada dalam Quran surat 72 ayat 8 dan surat 33 ayat 9. Lalu menunaikan amanah, Quran surat 5 ayat 67, pemimpin umat, Quran surat 17 ayat 71. Secara garis besarnya, Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan atau jahiliyah, sebuah kondisi masyarakat yang jauh dari cahaya Allah atau berada dalam kegelapan. Rasulullah diutus untuk mengeluarkan manusia dari kondisi itu, lalu membangun peradaban dunia Islam. Rasulullah juga membangun peradaban Islam, karena Islam bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Lalu Rasulullah juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sifat-sifat Rasul. Rasul juga manusia. Maka Rasul juga memiliki sifat-sifat manusia. Rasul makan, minum, berniaga, dan sebagainya, seperti manusia lainnya. Lalu ada juga sifat wajib yang ada pada diri Rasul, yaitu sidik atau benar. Apa itu sidik atau benar?
Apa yang disampaikan selalu benar, bukan dusta. Tidak pernah sekalipun beliau berdusta, bahkan ketika bergurau. Dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu sifat yang kedua ada cerdas atau fatona. Seorang rasul diutus untuk mengeluarkan manusia dari kejahilian, kebodohan. Pastilah harus cerdas, memiliki kecerdasan yang tinggi. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan al-hikmah sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar dalam kesesatan yang nyata. Lalu sifat yang ketiga adalah amanah. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda yang berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, yaitu yang menjaga amanah. Kepada umatnya, Muhammad SAW mengatakan, tunaikanlah amanat dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, sungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah mendengar, melihat. Lalu ada sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Seorang rasul pastilah harus bisa menyampaikan, karena untuk mengajak masyarakat harus memiliki kemampuan menyampaikan yang baik. Lalu Rasulullah terpelihara dari kesalahan. Karena Rasulullah telah Allah bersihkan. Kalaupun berbuat kesalahan, Allah langsung menegurnya. Lalu ada komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Rasulullah berkomitmen gitu, tidak pernah gitu meminta untuk berhenti kan, mengeluh atau lelah, karena sudah menjadi tugasnya. Lanjut, akhlak Rasul. Rasul memiliki akhlak yang agung. Akhlak Al-Quran dan teladan yang baik. Karena apa yang Rasulullah katakan, Rasulullah lakukan adalah tafsiran dari Al-Quran. Rasulullah memiliki akhlak-akhlak yang sangat mulia gitu. Lanjut, Rasulullah Nabi Muhammad dengan umatnya, yaitu yang pertama, Rasulullah berdakwah. Rasulullah mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, keluar dari kejahilian dan kebodohan.
Nabi Muhammad adalah as-sunnah sebagai sumber hukum. Karena Rasulullah adalah, semua yang dilakukan Rasulullah adalah tafsiran dari Al-Quran, maka bisa disebut sebagai as-sunnah dan bisa menjadi sumber hukum setelah Al-Quran. Lanjut, apa yang harus dilakukan sebagai umat Rasul? Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 sampai 158, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Dalam ayat ini poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, berarti kita harus mengimani Rasul dengan sebenar-benarnya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Maka yang harus dilakukan sebagai umat Rasul adalah beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikutinya. Lalu kebutuhan manusia terhadap Rasul, fitrah manusia, yaitu kecondongan manusia, yaitu untuk bertuhan kepada Allah, taat kepada Allah, lalu beribadah, dan kehidupan yang teratur. Ketiga poin itu perlu bimbingan Allah, dan Allah memberi bimbingan lewat Rasul. Tata cara beribadah yang kita lakukan saat ini adalah karena bimbingan Rasul pada zaman dahulu. Agar manusia bisa mencapai kehidupan yang teratur di dunia dan di akhirat, maka kita harus mengikuti Rasul. Sekian penjelasan dari saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.